Kita mulai Mbak Ina? Atau masih nunggu Ustaz? Ya Mbak, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang pada para sister peserta tafsir kajian tafsir kita sore ini ya, waktu Amerika dan Kanada atau pagi hari di waktu Indonesia. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji ayat-ayatnya ya dari Al-Qur'an dan mentadaburinya. Insya Allah pada hari ini kita sampai kepada kelas yang ke-8 ya. Jadi tema kita adalah pesan universal dari Al-Qur'an. Apakah Pak Ustadz sudah datang ya Mbak? Mbak Hani, silakan dibuka aja Mbak. Udah Mbak Novi, udah dibuka? Apa Ya, kita mau pesan sponsor? Mulai saja Mbak, tilawah sama pesan sponsor. Oh, kita tilawah dulu. Oke. Supaya kelas kita lebih barokah, kita mulai dengan pembacaan tilawah ya. Kita ini dulu ya. Mari kita bersama-sama luruskan niat kita kembali ya. Lillahi ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita memberi pemahaman yang benar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada sore hari ini Mbak Winnie akan membacakan tilawahnya surat Al-Ahqaf ayat 26 sampai 35. Silahkan Mbak Winnie. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu. Dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertobat. Maka mengapa berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan tidakkah mereka memerhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya. Dan dia maha kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar. Demi Tuhan kami.
Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkari, maka bersabarlah kau, Muhammad, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Wallahu Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Mbak Winnie. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sister sekalian telah hadir bersama kita ya Pak Ustadz Syaiful Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pada hari ini dan hari-hari ke depan Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Ya baiklah Pak Ustadz, kami persilakan saja langsung Pak Ustadz untuk membawakan materi pada hari ini. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pegiat Imsa Sister dan tentu sister sekalian yang mengikuti kajian tafsir gelombang 12 ini, khusus yang ada di Amerika dan Kanada pada hari Senin sore dan petang, dan yang ada di Indonesia pada hari Selasa pagi, atau di tempat lainnya di hari lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha memberi kepada kita, Zat yang Maha sempurna, Zat yang telah mengkaruniakan kita banyak kenikmatan. Kita berdoa mudah-mudahan dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat tersebut. Wabil khusus adalah nikmat mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengimani Al-Quran yang dibawanya. Hari ini insya Allah kita akan mengakhiri kajian surat Al-Aqaf sebagai pamungkas, dan tema di pamungkas ini menarik. Surat Al-Aqaf namanya mewakili nama suatu kaum yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Maka di akhir ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran betapa dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang sulit sekali bersyukur. Sekaligus memberikan secerca harapan bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang bersabar. Orang yang bersyukur adalah orang yang mampu memaksimalkan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah sekalipun tidak terlihat. Dan inilah tema kita hari ini adalah terkait dengan universalitas ajaran Al-Quran dan bagaimana antara Rasul satu dan yang lainnya terkait dalam dakwahnya dan konten yang dibawa oleh mereka. Mohon izin, saya sudah siapkan, akan saya share screen ya. Insya Allah di pamungkas kajian kita ini, kita akan kaji surat Al-Aqaf ayat 26 sampai ayat yang terakhir yaitu 35. Baik, kita baca sebagai kelanjutan yang kemarin kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad makkannahum fi ma'in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Yang sesungguhnya kami sudah teguhkan mereka dalam banyak hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Artinya orang-orang terdahulu itu diberikan nikmat yang belum tentu kita diberikan. Kami berikan mereka pendengaran, berikan kepada mereka penglihatan, berikan kepada mereka hati, merasa. Jadi sempurna. Kesempurnaan diberikan kepada orang-orang itu. Tetapi, ya, fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai', itu nggak berguna. Mereka punya mata tidak gunakan melihat dengan baik, punya pendengaran tidak mendengar dengan baik, punya hati tapi tidak sensitif. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu diperlukan totalitas semua indera yang diberikan Allah kepada kita. Bila ada indera yang ada pada diri kita tidak totalitas, maka sulit sekali rasanya kita bisa membaca ayat-ayat Allah itu. Dan akibatnya apa? Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka akan mendapatkan siksa yang dulunya adalah mereka mengolok-olokkan hal tersebut. Ini kaum terdahulu sebelum kaum kufar Quraisy diberikan kehebatan seperti hari ini, yang mereka menjadi suku terkemuka di negeri Arab pada waktu itu. Suku yang disebut namanya di dalam Al-Quran, yang memiliki popularitas, yang memiliki superioritas terhadap suku-suku lain. Mereka melakukan perjalanan ke utara dan ke selatan sepanjang musim. Mereka terorganisir dengan baik sehingga tidak ada hari libur. Mereka selalu punya orang untuk digilir, selalu mempunyai sistem. Dan ini luar biasa. Maka Allah SWT berikan kepada mereka, tetapi dulu, kata Allah, ada orang yang diberikan melebihi dari yang diberikan kepada mereka saat ini, punya kekuatan fisik lebih gede dari kaum Quraisy, punya ketajaman ide, punya penglihatan yang tajam, punya pendengaran dan berbagai macam keistimewaan, tetapi pada faktanya mereka tidak mau menghiraukan. Mereka pada faktanya mengabaikan ayat-ayat Allah dan utusannya, bahkan mendustakan. Maka penglihatan, pendengaran, dan hal-hal yang diberikan Allah itu menjadi tidak berguna. Dan mereka pun akan binasa. Mereka sudah binasa. Dan mereka yang Quraisy sekarang diberikan ayat-ayat ini akan binasa. Apa yang dibanggakan di masa lalu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Dan kelak mereka akan mendapatkan siksa yang selalu mereka olok-olokkan. Ya. Nah, saya lanjut ke ayat yang selanjutnya karena masih berlanjut ya. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dan sungguhnya mereka telah kami binasakan, ya, negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kekuasaan kami secara berulang-ulang supaya mereka bertaubat, ya, supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka sadar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuai dengan sifatnya yang penyayang, tidak akan membiarkan hambanya itu terjerembab kepada kenistaan, pada hal-hal yang akan menyebabkan dia murka. Maka tidak bosan-bosannya diingatkan. Tidak usah gitulah. Para ibu, para bunda yang ada di sini, ya, juga para ayah, ya, pasti tidak akan bosan mengingatkan anaknya supaya tidak melakukan sesuatu yang dia benci. Ya, kita tidak suka kalau anak kita berbohong, pasti ingetin, jangan bohong ya. Gitu. Kita tidak suka anak kita terlambat sekolah, pasti kita ingetin. Kita tidak suka anak kita melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kita marah, pasti kita akan mengingatkan terus.
Dan itu tabiatnya, wasarrafnal ayat, sarrafa. Sarrafa itu artinya banyak. Dan itu digunakan untuk sesuatu yang bahasa kitanya menggelontorkan. Jadi bukan sekedar anfaqa, tapi menggelontorkan. Allah menggelontorkan ayatnya supaya kita melihat. Ibaratnya kalau kita ngasih message kepada orang yang ada di seberang sana supaya melihat kita akan memakai baju yang mencolok. Supaya mereka yang ada di sana melihat kita. Kita akan memposisikan diri kita di tempat yang tinggi supaya terlihat mudah. Kita akan menempatkan hal-hal tertentu yang membuat mereka melihat kita. Dan itu Allah juga melakukan. Allah memberikan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan dari sejak yang ada pada tubuh kita. Dimulai dari tadi penglihatan, pendengaran, hatinya, kemudian tanda-tanda alam semuanya. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah diberikan itu dan mereka tidak mau, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura. Maka mereka akan dibinasakan. Dan coba pada saat mereka dibinasakan itu, falaula nasrahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Ini struktur redaksi bahasa Arabnya dahsyat sekali. Jadi pertolongannya diungkapkan di sini, falaula nasarahum. Ya ada. Mengapa mereka tidak menolong mereka? Nah, di sini mengapa yang mereka sembah, yang mereka eluk-elukan, yang mereka bela-belain, yang mereka udah dikeluarkan segala-galanya, pada saat mereka disiksa kayak gitu, mereka kok diam aja? Ibaratnya kita ini udah loyal sama si A. Apa-apa kita kasih dia. Pada saat kita musibah nggak ditolong, nyesek. Dan itu yang terjadi pada saat Allah SWT membinasakan mereka di dunia dengan azab. Tidak ada itu yang mau menolong mereka, tidak ada yang simpati dengan mereka, tidak ada yang, ini menandakan apa? Ada something di situ. Kata Allah, bal dallu anhum, tersesat. Ya. Bal dallu anhum, mereka tersesat. Ya. Mereka tidak dapat menolong, tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan-Tuhan itu lenyap. Tidak terlihat. Itulah akibat kebohongan yang mereka ada-adakan, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang seperti ini yang merasa dia petantang-petenteng karena punya backup, pada saat itu tidak ada lagi yang dia banggakan. Pada saat seperti itu siapa yang mereka banggakan? Dan mereka orang-orang yang mendustakan tadi pada tabiatnya, kelihatannya mereka satu sama lain saling membackup. Tetapi nantinya pada saat mereka di hari kiamat dibangkitkan, mereka juga akan sendiri-sendiri. Bahkan mereka nanti disebut di hari kiamat itu disebut yaumut tanad. Yaumut tanad itu orang saling memanggil dengan suara tinggi. Tujuannya apa? Mencela. Negara ente nih, tapi suaranya keras nanti di hari akhirat. Dia menuding-nuding orang, menyalahkan orang lain, saling menyalahkan. Dan mereka tidak bisa ketika ditanyakan, aina syurakaukumul ladzina kuntum tad'una min dunillah? Mana itu yang dulu kalian sekutukan? Mana yang kamu eluk-elukan? Mana yang kamu tuhankan? Mana yang kamu dewa-dewakan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada di antara mereka yang bisa menyelamatkan. Tidak ada di antara mereka yang mampu membackup, yang mampu. Bahkan digambarkan dalam ayat Al-Quran juga, seandainya laukana fil ardi laukana ma fil ardi jami'an wa mithlahu maftadau. Mereka tidak akan bisa membuat fidyah, tebusan. Seandainya mereka punya segala-galanya di dunia ini, mereka tidak akan bisa menebus supaya dibebaskan dari siksa neraka. Tidak bisa. Nah, ini tema utama, saya akan masuk pada tema kita, tema tentang universalitas Al-Quran. Ketika para manusia sombong, ketika orang-orang itu mendustakan, maka Allah memberi kabar dan secerca harapan serta membuat gembira. Ternyata jika bacaan Al-Quran Nabi Muhammad didustakan, diabaikan, diolok-olok, maka ada nafaran minal jinni di sini. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an.
Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Sekelompok jin mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran Nabi Muhammad, mereka mengatakan, diamlah, diam. Ini sesuatu yang lain. Diam. Kenapa? Ini adalah kalam Allah. Ansitu bahasanya. Masya Allah. Ansitu. Bukan isma'u lagi. Bukan istami'u. Tapi ansitu. Insat. Al-insat itu adalah cara mendengar yang paling baik. Jadi mendengar dengan sangat seksama. Betul-betul mencurahkan. Ya, kadang kan kita kerja sambil dengerin. Nah, itu sambil. Gitu ya. Kadang kita dengerin sambil ngobrol. Tapi kalau ansitu, betul-betul fokus mendengar. Dan akibatnya apa? Wallau ila qaumihim mundzirin. Setelah mendengar bacaan Al-Quran, mereka terinspirasi untuk menyampaikan. Terinspirasi untuk mendakwahi kaumnya. Ini yang tadi Al-Fakir sebut sebagai universalitas risalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu juga diperuntukkan oleh Allah kepada jin, sebagaimana diperuntukkan kepada manusia. Tapi kita tidak perlu mikir terlalu jauh. Kalau gitu saya mau spesialis mendakwahi para jin. Tidak juga. Karena mereka pun sudah ada para da'i. Jadi da'i-da'i dari jin itu juga ada. Apakah mereka punya sertifikasi? Wallahu a'lam. Jadi, sister sekalian yang berbahagia, ini menghibur Nabi. Jika ada orang-orang yang tadinya membanggakan Nabi Muhammad ketika terlahir, seperti diriwayatkan ya, pula paman beliau itu bahagia sekali. Tapi nanti menjadi musuhnya. Orang-orang yang tadinya sangat mengeluh-elukan dan membanggakan Nabi Muhammad SAW ketika membacakan Al-Quran, ketika menyampaikan risalah, ketika mendeklarasikan sebagai utusan Allah untuk meluruskan disorientasi ketuhanan Quraisy pada waktu itu, justru dimusuhi. Bahkan pada saat beliau mencari suaka ke Taif, beliau dilempari. Maka Allah kasih tahu bahwa di sana ada sekelompok jin pada saat membaca Al-Quran, Nabi Muhammad mendengarkan. Maka begini, para hadirin. Kalau kita baca Al-Quran, ketahuilah, sesungguhnya seandainya kita sendiri, itu ada makhluk-makhluk lain yang mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Ustaz, saya jadi merinding dong. Tidak perlu merinding. Karena mereka ada di dunia mereka. Mereka ada di alam mereka. Tapi mereka mendengar kita. Itu pertanda bahwa Al-Quran ini disukai oleh makhluk selain manusia. Ya kan sama. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung-gunung pun mendengar bacaan Al-Quran dengan syahdu. Burung-burung dan sebagainya. Cuman kita tidak tahu bagaimana mereka bertasbih ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Tanaman-tanaman di depan rumah kita, angin-angin yang bertiup, itu semua mendengarkan Al-Quran. Makanya ada adab ketika kita membaca Al-Quran. Keluarkan suara kita, perdengarkan telinga kita, ya. Kalau mau lebih luas lagi, anak-anak kita, keluarga kita, ya. Kalau kita sedang capek, setel murattalnya. Kalau kita ingin perdengarkan Al-Quran, karena ini adalah risalah universal. Bukan hanya bacaannya, isinya juga demikian. Dan para jin itu kemudian menyampaikan kepada kaumnya, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Subhanallah. Para jin itu juga tahu bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad hari ini itu sama yang menurunkan dan yang memiliki sama dengan yang menurunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya wawasan kenabian jin pun jangan kita remehkan. Para jin pun tahu kalau Nabi Musa adalah utusan Allah. Jadi kita tidak boleh underestimate sama jin. Jin itu tahu. Para jin pun bisa hafal ayat kursi. Para jin pun bisa hafal suratul Baqarah. Para jin juga bisa menghafal 30 juz Al-Quran.
Cuman kita tidak mengurusi dunia mereka, karena mereka sudah ada para dai di antara mereka. Dan ini hanya memberikan gambaran kepada kita tentang universalitas Al-Quran. Bahwa Al-Quran memang diturunkan dengan bahasa Arab. Tapi pada faktanya Al-Quran diperuntukkan kepada manusia di seluruh dunia. Dan bahkan kepada jin sekalipun. Dan ini menandakan apa? Luar biasa. Universalitas risalah Al-Quran ini semakin menguatkan kita ketika kita membaca suratul Fatihah setiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul-betul alamin. Zat yang serba maha itu adalah Tuhan semua alam. Tuhan semua alam bukan hanya alam yang terlihat, tapi alam juga yang tidak terlihat. Bukan hanya alam yang terlihat saat ini, tapi alam yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Pada faktanya, jin ini juga punya maklumat bahwa Nabi Muhammad ini juga merupakan Rasul sebagaimana Musa sebelumnya juga Rasul dan menerima Alkitab. Subhanallah. Dan kaumnya ini berdakwah dengan gigih dan menginginkan mereka mengikuti Al-Quran. Mereka menginginkan siratul mustaqim atau tariqul mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Masya Allah. Ini kalau ingat bahasa da'i, dalam bahasa Arab di sini diterjemahkan da'i, orang yang menyeru ya. Menyeru dalam bahasa Arab, bahasa Inggrisnya to call. Sementara kalau dakwah itu seringnya di dalam bahasa Inggris diterjemahkan to invite ya. Untuk mengundang. Mungkin wallahu alam ya. Al-Fakir lebih suka bukan menyeru dalam artian memanggil ya. Bukan orang yang to call, tapi to invite atau to deliver. Jadi ajibu da'i Allah, penuhi orang yang mengundangmu gitu misalnya. Penuhi orang yang memanggilmu untuk datang. Jadi bukan sekedar to call, memanggil saja. Kalau saya dipanggil Saiful gitu, saya bisa melambaikan tangan. Itu bukan ajibu da'i Allah, saya hanya memberi isyarat bahwa panggilannya saya dengar, tapi saya nggak ke sana. Tapi kalau ajibu da'i Allah, dia to invite, dia mengundang saya datang ke sana. Untuk apa? To deliver. Ada sesuatu yang akan dia sampaikan. Jadi dakwah itu maknanya to invite and to deliver. Dia mengundang kita dan menyampaikan sesuatu. Jadi ibarat undangan itu hand to hand, sampaikan. Apa isinya? Wa aminu bihi. Berimanlah kepada apa yang disampaikan. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Maka dosa-dosa kalian akan diampuni, dosa-dosa kalian akan diputihkan, dosa-dosa kalian akan dianggap tidak ada. Wa yujirkum min adzabin alim, dan kalian diselamatkan dari azab yang pedih. Insyaallah. Jadi jika para manusia enggan menerima Al-Qur'an, jika mereka tidak mau mendengar Al-Qur'an, jika mereka berpaling mengabaikan kebaikan isinya, maka Allah memberi kabar istimewa, ada jin yang mendengarkan. Khusyuk, ansitu, seksama didengar bacaan Al-Quran. Dan ini meneguhkan kembali apa yang Allah kabarkan di dalam surat Al-Jin yang tempo hari pernah kita tadabburi ya. Silakan nanti dirujuk kembali kita pada saat menadabburi surat Al-Jin. Bagaimana kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak di Taif. Bani Thaqif melamparinya batu, mengerahkan semua anak-anak, semua orang tua, orang-orang yang sehat, yang sakit, semua dikerahkan untuk menyambit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaca Al-Quran, dan Al-Quran setelah itu didengar oleh mereka. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan di sini di dalam surat Al-Ahqaf ini ada satu tambahannya, bahwa Al-Quran ini turun kepada Nabi seperti halnya kitab sebelumnya diturunkan kepada Musa. Kenapa? Karena para Nabi itu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Beriman kepada para Nabi itu beriman dalam satu kesatuan, karena sumbernya adalah zat. Sumbernya adalah Sang Maha yang sangat superior dengan kesempurnaan,
dengan sifat-sifatnya. Maka ini kita kalau melihat redaksi Rabbul Alamin, rahmatan lil alamin, ya. Inna fi dzalika laayatin lil alimin, kalau itu ya. Untuk orang yang tahu, tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Masyaallah. Kata-kata alamin kalau sudah disebutkan itu bukan sekedar pemahaman kita alamin, alam yang sekarang ada. Tapi semua alam yang sebelumnya sudah terlewati dan semua alam yang akan kita lalui nantinya. Baik kita di dunia ini ketika masih hidup di usia 10, 20, 30 tahun yang akan datang, ataupun kita sudah berada jasad kita di dalam perut bumi dan ruh kita di tempat yang suatu kita yang kita sendiri tidak tahu, itu semuanya diatur. Itu semuanya diberikan guidance oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melalui alam-alam tersebut. Nah, inilah bahwa fungsi Al-Qur'an, risalahnya yang sebagai risalah universal, sesungguhnya bukan hanya universal dalam artian satu alam, tetapi multiversal karena setiap kita ini akan melalui berbagai macam timeline. Kita lini masa kita itu bukan hanya di dunia ini, tapi di alam barzah dan nanti berakhir di hari akhir. Sehingga kenapa Al-Quran itu universal? Dia berlaku untuk semua manusia. Yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa non-Arab. Berlaku untuk semua makhluk Allah termasuk jin selain manusia. Bersifat rahmatan lil alamin karena memberikan rambu-rambu supaya kita bahagia, supaya kita mendapat rahmat, supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak kena musibah. Inilah mitigasi. Jadi Allah memberikan mitigasi pada kita supaya hidup kita itu bahagia. Baik hidup kita di dunia ataupun hidup kita setelah di dunia. Yaitu di alam barzah termasuk nanti di alam akhirat. Dan ini disebut universal satu, karena produknya berasal dari yang satu. Al-Quran itu ya kalam Allah, itu ya kitab suci, Al-Quran itu juga wahyu. Jadi inilah yang disebut dengan risalah alamiyah. Universalitas risalah Al-Quran untuk semua manusia dan bahkan termasuk jin di dalamnya dan membawa rahmat bagi alam semesta. Nah, risalah Al-Quran juga bersifat multiversal karena dia berlaku sepanjang zaman. Ini yang disebut dengan limitless atau timeless ya, kekal sampai hari kiamat. Dan berlaku bagi kehidupan dimanapun, baik hidup kita di alam ini hari ini dan mempersiapkan sekaligus kehidupan kita setelah mati kita. Kita kalau tidak tahu, ya sederhana aja lah kalau Bapak dan Ibu, para bunda, para sister akan umroh, kan perlu informasi. Di sana nanti tinggal di mana, di sana mengakses transportasinya seperti apa, akses komunikasinya apa, makannya bagaimana. Itu mungkin kalau sekarang sih nggak terlalu ribet karena semua tersedia. Kalau zaman dulu bayangkan, tidak ada komunikasi, yang berangkatnya pakai kapal, itu perlu wawasan. Bukan sekedar manasik ibadahnya, tetapi kesananya sedang musim panas atau musim dingin, peralatan apa saja yang perlu dibawa, itu mitigasi. Allah memberikan kepada kita persiapan. Itu yang disebut dengan risalah multiversal. Sehingga kita siap melakukan perjalanan dan itu tidak dibatasi waktu, timeless, betul-betul waktunya tidak ada batasnya, tidak ada deadline-nya. Cuman kita dikasih tahu kita hati-hati karena bisa jelas sesuatu yang kita tidak bisa prediksi, kita bisa pindah alam secara tiba-tiba. Nah, baik saya tambah lagi. Sebenarnya masih lanjutan dari yang dikatakan jin ya. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Orang yang nggak nerima seruan tadi itu,
dia udah diundang tapi nggak datang. Udah di-deliver tapi ditolak. Ibarat kasih hadiah udah sampai depan rumahnya tapi dibuang. Ya. Dakwah itu tabiatnya gitu. Kita nganterin, kita sampaikan, kita undang mereka, kita berikan mereka fasilitasnya. Tapi kalau setelah itu mereka lepas, mereka juga tidak akan mampu. Falaisa bimu'jizin fil ardi. Mereka tidak akan mampu berlepas dari azab Allah di muka bumi. Walaisa lahu min dunihi auliya, mereka juga tidak punya pelindung, tidak punya backup, tidak punya orang yang akan membela mereka. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka tersesat. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah adalah zat yang mencipta langit-langit dan bumi? Walam ya'ya. Nah, dan Allah tidak lelah. Walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Nah, ini salah satu uslub jadal ya. Al-Qur'an itu sebenarnya ada pembahasan khusus yang temanya jadalul Qur'an. Jadi Al-Qur'an mendebat. Dan perdebatan atau apa ya? Cara Al-Qur'an menjawab orang-orang yang meragukan bagaimana Allah menghidupkan itu macam-macam. Nah, kali ini penciptaan langit dan bumi itu digunakan untuk menjawab itu, tapi ada kata-kata walam ya'ya bi khalqihinna. Allah itu tidak capek. Ya? Jadi Allah itu tidak lelah. Allah itu tidak apa namanya? Allah Subhanahu wa taala walam ya'ya itu kalau orang habis bekerja itu kelelahan. Allah nggak capek, nggak lelah. Mencipta kayak gitu tuh gampang. Nah, ini kan kalau manusia saja menciptakan sesuatu yang dia hobi, yang dia bisa, pasti menyenangkan. Ya, ada juga sih yang rumit tergantung tingkat kerumitannya. Tetapi Allah tidak begitu. Nah, zat yang seperti itu pasti mampu biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Ini salah satu jadal. Kadang penciptaan dirinya, kadang yang menciptakan pasti bisa menghidupkan kembali. Ini tema Jadalul Quran cukup panjang, mungkin Al-Fakir hanya ambil sampelnya saja. Bala innahu ala kulli syai'in qadir, dijawab sendiri. Bahwa Allah pasti mampu untuk melakukan itu karena Allah adalah zat yang mampu melakukan segala sesuatu. Nah, ini akibat orang yang tidak mau mengenal Allah atau mengabaikan seruan-seruan tadi, padahal tanda-tanda kekuasaan Allah terus digelontorkan, dikirimkan kepada manusia. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, penciptaan yang demikian dahsyatnya, itu kalau kita mikir misalnya ada gedung yang tinggi megah, itu pasti kita mikir ini habis biaya berapa, yang buat berapa orang, dan sebagainya. Tapi itu tidak berlaku buat Allah. Penciptaan Allah yang rumit, sanggup. Penciptaan yang kelihatannya sederhana, sanggup. Bahkan sesuatu yang dianggap remeh, Allah pun menciptakan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Menciptakan nyamuk juga ada. Jadi itu. Dan Allah yang maha menciptakan tadi tidak pernah capek. Karena dalam surat Ar-Rahman Allah sebutkan sebagai zat yang maha sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Nah, maka Allah akan sanggup membangkitkan jin dan manusia. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Orang-orang yang enggan memikirkan ini nggak sampai. Orang yang tidak pernah menadaburi, tidak pernah membayangkan, tidak pernah sejenak dia berpikir. Ketika dia melihat sudah berkali-kali ada peristiwa kematian, dia nggak pernah berpikir kapan gilirannya. Maka selama seseorang mengingat hari kematian dan hari akhir, itu kemungkinan kecil dia akan melanggar sebenarnya. Ini kan karena keengganannya. Nggak mau mengenal Allah. Nah, sebelum terakhir, nanti orang-orang yang mendustakan tadi terhadap azab yang mereka selalu ingkari, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. Dan ingat,
Orang-orang kafir nanti ketika sudah dihadapkan pada siksa neraka, mereka udah tinggal dimasukkan saja. Mereka ditanya, ini benar nih siksa neraka. Mereka akan jawab, iya benar. Ya udah kalau gitu, udah rasain aja. Masya Allah, ini luar biasa. Ada bahasa dialogis dipakai. Ketika mereka udah dihadapin, ibaratnya kalau polisi nangkap kriminal, korban diliatin, ini bener nih yang melakukan tindakan kriminal di rumah Anda. Ya betul, kira-kira begitu. Nah, jadi yu'rad, diperlihatkan. Makanya di dalam surat Al-Fajr ya. Wajah rabbuka wal malaku saffa saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Nah, kalau sudah datang hari kiamat, para malaikat berbaris, para panitia yang akan menyiapkan hari kiamat perintah oleh Allah, waji'a bi jahannam. Jadi pada saat itu didatangkan sampel api neraka, lalu dikatakan mereka, benar nih neraka. Qalu bala wa rabbina, iya betul itu neraka. Lah kenapa dulu kamu tidak percaya? Maka pada saat mereka dibukakan pintu neraka, dikatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala. Apakah enggak ada orang yang apakah tidak ada orang yang membacakan ayat kepada kalian? Apakah tidak ada orang yang memperingatkan akan adanya azab? Ada. Apakah ini azabnya? Iya. Tapi ini bahasa lain bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Qalu bala wa rabbina qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan, kamu nggak mau beriman, sekarang rasakan azab ini karena kamu selalu ingkar. Orang-orang itu, jadi begini, ayat ini akan menyeramkan kalau kita membayangkan para sister sekalian yang berbahagia. Coba bayangin, belum disiksa, bayangin aja, diri kita bangkit. Ketika kita bangkit dari hari kubur, dikuburkan di padang mahsyar. Padang mahsyar ini tidak terjadi di mana-mana, dia di bumi kita. Maka pada hari itu mereka akan ditanya tentang segala sesuatu dan mereka tidak punya pilihan kecuali menunduk, mengiyakan. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, 'amilatun nasibah. Tunduk, malu, sedih mereka. Mereka menyesali diri sendiri. Apalagi pada saat vonis ditetapkan, mereka digiring menuju neraka itu, dihadapkan dengan siksa yang sangat nyata itu. Mereka ditanya kembali, ini nih, azab yang dulu kamu diingatkan, benar nggak? Ya Rabb, iya betul. Tetapi mereka saat itu tidak mampu. Makanya ketika dikatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala. Mereka akan mengatakan bala, ya Rabb, sudah ada yang ngingetin. Ya betul, sudah ada yang ngingetin. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin qilat khulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Itulah seburuk-buruk tempat orang yang sombong, udah diundang nggak datang ibaratnya. Nggak ngasih tahu. Melecehkan. Itu kalau di dunia aja tersinggung. Kita diundang nih. Ini undangan acara terbatas. Acara hanya untuk 100 orang misalnya. Oh, yang minat mau datang 1000. Yang diundang 100 orang. Kita diundang. Ya, kemudian undangan itu kita abaikan. Kita nggak hadir, nggak ngasih konfirmasi. Itu yang undang kita tersinggung. Gimana ini? Allah Subhanahu wa taala, dia udah diingetin, hati-hati kamu nanti mati. Nanti kamu ada gini, ada gini, ada gini, ada gini.
lalai diingetin lagi, terus. Itu makanya tadi diberikan tanda-tanda kekuasaan, diingetin Allah. Ibaratnya itu acara dikonfirmasi, bukan hanya sekali. Hamin 7 nih, Hamin 7 nih acara. Amin lah, kalau kita sih keterlaluan ya, kalau kita nggak terjadi. Itu saking inginnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita nih selamat dari azab. Diingetin terus. Hati-hati. Diingetin. Ibarat kita kalau sedang punya acar, diingetin jangan sampai lupa itu. Diingetin terus. Remind-nya bukan hanya sekali. Tapi pada faktanya manusia lalai. Mereka mengingkari. Mereka mengolok-olokkan. Mereka mendustakan. Mereka mengelak. Akibatnya mereka mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa. Nah, terakhir, ini juga merupakan tema yang tidak kalah pentingnya. Di surat Ahqaf ini, Allah menyebut keteladanan ulul azmi minar rusul, supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti mereka dalam hal bersabar. Nah, ini kalau ibaratnya manusia miliaran. Dari miliaran orang itu ada sekian ratus ribu nabi dan rasul. Dari sekian ratus ribu para rasul, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus. Di antara mereka ada yang kami kisahkan ceritanya kepadamu Muhammad, dan ada yang tidak kami kisahkan. Yang tidak dikisahkan lebih banyak, ya. Yang dikisahkan namanya di dalam Al-Quran secara literal dengan namanya cuma 25. Yang diberikan isyarat memang ada beberapa. Dari 25 yang dikisahkan Allah itu terdapat 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu Muhammad seperti hanya mereka bersabar. Jadi Nabi Muhammad termasuk ulul azmi minar rusul, diminta mereka bersabar seperti hanya bersabarnya ulul azmi minar rusul yang 4 orang itu. Siapa mereka? Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihissalam. Maka dikatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Jangan buru-buru memvonis, jangan buru-buru ngejudge, jangan buru-buru enggak simpati, jangan buru-buru kamu tinggalkan. Sabar. Mendakwahi mereka memang tidak mudah. Berdakwah kepada orang-orang yang selalu mencibir tidak mudah. Mendakwahi orang-orang yang menginginkan kemanfaatan yang mereka dapatkan tidak mudah. Jadi seolah-olah kayak transaksional. Saya mau, tapi saya dapat apa? Sabar, nggak usah tersinggung, nggak usah kita baper. Nanti kalau pada saat mereka dikumpulkan di hari kiamat, pada saat mereka sudah divonis, ka'annahum yawma yarawnaha ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Mereka akan mengatakan, kami hidup di dunia ini seolah-olah hanya sa'atan minan nahar, hanya 1 jam di siang hari. 1 jam di siang hari itu sebentar, nggak lama. Pakai rapat bisa juga sih, rapat 1 jam itu rapat yang sangat produktif. Dipakai ngajar, umumnya ngajar kita 2 SKS pasti lebih dari 60 menit. Sebentar. Hidup di dunia sebentar. Selama-lama orang bahagia di dunia sebentar. Selama-lama orang sengsara di dunia sebentar. Maka orang itu mengatakan, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Orang-orang yang tadi sudah kamu ingatkan, kamu sabar aja. Mereka nanti kalau udah ketemu batunya, udah mendapatkan siksa, mereka akan mengatakan, hidup kami kok tahu-tahu udah habis di dunia, seolah-olah baru sejam. Ya memang gitu tabiatnya. Balagh, tugas kamu hanya menyampaikan, sampaikan aja. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang berbuat fasik. Ini apa makna Allah meminta Nabi Muhammad bersabar sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul. Lihat, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Nuh, jangan tanya. Nabi Nuh ini orang yang disegani 50 tahun awalnya. Ditokohkan, harmonis dengan keluarganya.
dianggap baik oleh orang yang ada di sekitar, tapi di usia 50 tahun sampai 1000 tahun dimusuhi. Sabar dia. Istrinya bahkan menolak dakwahnya, ya. Anaknya bahkan juga termasuk orang yang tidak setuju dengan dakwahnya, tapi beliau tetap bersabar. Ini yang di-highlight dalam Al-Qur'an saja dulu ya. Nabi Ibrahim sama. Dia berpindah dari Babilonia ke Haran. Ya, Babilonia penyembah berhala, ke Haran penyembah bintang-bintang dan benda-benda langit, ya. Kemudian ke Palestina, ke Syam, lalu kemudian ke Mesir, kemudian ke Hijaz, kembali lagi ke Palestina. Beliau ini mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya pada satu posisi. Nabi Musa, jangan tanya Nabi Musa. Dia hidup di istana tempat pemegang kebijakan tertinggi, yaitu Firaun yang berbuat zalim. Dia harus berpisah dengan orang tua kandungnya. Dia harus rela menjadi buronan dan seterusnya sampai ketika hidup di padang padang Tih, karena mereka menemani Bani Israel yang menolak masuk negeri Palestina. Berat. Nabi Isa, tidak kalah berat sejak lahir. Ibunya dituduh berzina sampai kemudian dia diancam bunuh pada saat beliau menyampaikan risalah ini. Nah, semua para nabi tersebut menghadapi tantangan berat. Ini adalah contoh terbaik dalam menyampaikan risalah dakwah, tidak terburu-buru dan tergesa-gesa dalam bersikap untuk merespon terhadap sikap negatif dari para perilakunya, sikap negatif bagi orang-orang yang mendengar dakwah tersebut, pasti akan mengadab orang-orang yang mendustakan tadi. Nah, saat mereka diadab nanti itu, mereka melihatnya dan mereka menganggapnya bahwa hidup di dunia itu hanya 1 jam saja. Bayangkan, 1 jam dari 24 jam ya, 1 hari, saatan mengenai harga lama. Makanya itulah kita ini disebut di waktu pagi itu jarang yang lama, betul waktu duha. Wal fajr, bukratan, al-ibkar, al-falaq, as-subhu. Itu semuanya waktu yang cepat berlalu, kecuali ad-duha, di waktu yang agak lama waktu duha itu. Nah, representasi waktu produktif di situ. Nah, ini mungkin saya akan akhiri supaya nanti kita bisa dialog. Orang-orang kafir itu mendurhakai Allah, padahal mereka diberikan kenikmatan, tetapi mereka mendustakan. Mereka ketika mendustakan manusia sedikit yang mendengar, Allah memberitahu bahwa ada jin yang mendengar bacaan Al-Quran, menandakan jin juga. Jadi ini memotivasi kita, jangan sampai saya kalah sama jin rajin menghafal, membaca Al-Quran, masa saya enggak gitu. Dan sekaligus multiversal, ini timeless, berlaku untuk semua alam, termasuk nanti akan pada saat kita meninggal dunia, Al-Quran juga bisa menemani kita. Ya, kebiasaan kita membaca bisa akan berlanjut ketika kita meninggal. Dan di akhirat nanti orang-orang kafir itu no backup, mereka tidak punya backup, tidak punya penyokong, pendukung, pembela, nggak ada. Dan kita harus belajar dari kesabaran ulul azmi minar rusul dengan karakter yang berbeda-beda tadi. Ulul azmi minar rusul adalah contoh terbaik kita di dalam berdakwah, karena tugas kita menyampaikan dengan strategi. Setelah itu hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keputusan kepada kita. Baik, saya kira sudah tepat jam 7. Saya tidak ingin perpanjang. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita explore, tapi saya kira para sister di sini nanti akan membaca ulang dan melakukan refleksi ketika sudah agak longgar, sehingga itu akan mendatangkan hal-hal yang sangat dahsyat di dalam surat Al-Ahqaf. Nanti insya Allah kita akan buat gambaran umum kembali kira-kira kandungan surat Ahqaf dengan apa yang sudah kita pelajari ini sesuai dengan capaiannya atau tidak. Bismillah ta'ala nanti insya Allah di akhir akan kita berikan konklusi. Saya kembalikan mikrofon kepada Bu Hani nanti untuk bisa kita lakukan dialog. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan, keterbatasan al-fakir. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ya, sebelum kita ke acara
tanya jawab. Kami mohon izin Pak Ustadz ya, ini ada pesan sponsor sedikit dari IMSA-Care Pak Ustadz. Silakan. Mbak Lutfi di-share. Jadi karena salah satu dampak dari pandemi COVID-19 adalah banyaknya anak-anak di Indonesia yang menjadi yatim piatu karena kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, maka tim IMSA Care mencoba untuk mencari solusi permasalahan ini ya dengan meluncurkan program anak asuh untuk yatim dan duafa di Indonesia. Untuk itu kami mengetuk hati mengajak sister sekalian, Bapak Ibu semuanya untuk berpartisipasi dalam program ini. Ya, untuk membantu anak-anak yatim dan yang tidak mampu untuk dapat kembali melanjutkan sekolahnya. Program ini untuk lebih jelasnya bisa dibuka di website IMSA USA, IMSA Care Anak Asuh. Ya, dan untuk program ini ada 2 cara untuk berdonasi dan menjadi orang tua asuh, yaitu yang pertama adalah one time donation, yaitu sekali saja donationnya. Jadi mendonasikan sejumlah dana, lalu insya Allah tim IMSA Care akan menyalurkannya ke anak-anak yatim binaan yang telah terdaftar. Ya, yang kedua adalah langsung menjadi orang tua asuh, yaitu dengan mendaftar menjadi orang tua asuh, kemudian memilih anak asuh dari list anak asuh binaan. Dan melalui kedua cara ini akan terjalin, melalui cara kedua ini akan terjalin komunikasi. Jadi kelebihan cara kedua ini adalah bisa berkomunikasi dengan anak asuh yang kita pilih. Ya. Dan kami dari IMSA Care juga memberi kesempatan kepada sister sekalian, Bapak Ibu, ya, kalau memiliki kenalan atau kerabat yang merupakan anak yatim atau duafa, ya, untuk mendaftarkan menjadi anak asuh kepada website yang tadi ya, yang disebutkan IMSA US, IMSA Care Anak Asuh. Ya, dan tim kami akan melakukan verifikasi atas data anak-anak yang masuk sebelum kemudian akan dimasukkan ke dalam list anak-anak asuh. Ya, jika kurang jelas bisa menghubungi, bisa mengirimkan email ke anakasuh@imsa.us atau menghubungi Sister Wiwit Irfanti ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ini Pak Ustadz. Kita mulai saja dengan tadi di awal kan kita tentang bersyukur ya Pak Ustadz ya. Jadi pertanyaan pertama, apa amalan-amalan terbaik ya untuk kalau kita mendapatkan nikmat itu, bagaimana amalan kita untuk menunjukkan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran itu disebutkan di situ kalau syukur itu ada bahasa disebut dengan fahadis. Amma bi ni'mati rabbika fahadis. Fahadis itu beda dengan fatakallam. Fatakallam itu ngomong. Kalau fahadis itu bicara tetapi tidak dengan lisan. Fahadis. Amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kita bicara langsung dengan sedekah. Kita bicara langsung, kelihatan atharnya. Karena pernah juga saya perlu mengecek ya, ini atharnya mauquf sampai sahabat atau hadis Nabi ya, karena perlihatkan athar nikmat Allah pada dirimu. Ya, Al-Fakir akan cek lagi nanti apakah ini hadis Nabi atau athar ya. Jadi kalau kita mendapat nikmat dari Allah ya, kita misalnya punya baju, bisa beli baju, bajunya itu aja misalnya, beli baju. Ya, kita punya dapat nikmat dari Allah, santuni anak yatim. Jadi ada atharnya, ada bekasnya. Jangan nggak ada bedanya sama sekali. Dan itu Allah menyukai hal-hal yang seperti itu. Ketika kita mendapat nikmat, fahadis. Ingat ya, redaksi Al-Quran itu fahadis. Jangan kita dapat nikmat Allah ngomong doang. Nah, itu bukan fahadis, itu takallam. Ya, al-kalam saja tidak cukup. Tapi fahadis. Jadi ada, makanya di dalam ayat Al-Quran itu disebut
i'malu ala Dawud syukra. Jadi Nabi Daud itu disebutnya i'malu ala Dawud syukra. Jadi dengan kesyukuran, berbuat dengan kesyukuran. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik ketika kita dapat nikmat, kita berbuat. Nah, makanya tadi ditanyakan, amalan apa Ustaz? Nah, sayangnya kalau disebut amalan itu, mohon maaf, sebagian orang itu lari pada sesuatu yang kita baca, itu amalan. Padahal amalan itu nggak begitu. Amalan itu bukan hanya ritual. Kita membaca sesuatu, mengerjakan sesuatu. Amalan itu lebih umum. Jadi kalau kita syukur apa? Syukuri. Nah, syukuri apa? Nah, orang yang mendapatkan asar dari rahmat kita adalah orang yang dekat dengan kita. Orang tua kita masih ada, dia yang berhak pertama kali. Makanya ada berita gembira apa saja, sebaiknya orang tua yang dulu kita dengarkan. Ayah, alhamdulillah nih saya begini hari ini, kasih tahu. Ibu begini-gini, kasih tahu. Kalau ada berita yang kurang menyenangkan, tahan supaya mereka nggak dengar. Tapi kalau mendapat berita yang menyenangkan, mereka ini jadikan orang yang pertama kali mendengarnya. Orang tua, istri kita, anak kita, itu inner circle kita, orang yang pertama kali mendengar. Jangan sampai mereka orang yang terakhir mendengar. Kalau berita yang tidak baik, mereka kalau perlu jangan dengar. Itu kurang lebih ya. Jadi mendengar dulu mereka. Yang kedua, athar tadi itu ya kelihatan. Ya kita berikan hadiah ke orang tua kita, ke istri kita, ke anak kita, ke guru kita, ke tetangga kita, ke kerabat kita. Itu kan perintah untuk berbuat ihsan itu kan selain kepada orang tua kan juga kepada dzawil qurba wal masakin, orang-orang miskin, wal jaril junubi, ya tetangga yang mepet. Makanya ini sering-sering juga loh. Tetangga yang deketan sama kita ini harus kita berbuat ihsan. Dapat nikmat, kasih. Kadang ini apa ini Bu, apa? Nah, ini saya baru dapat rezeki. Nah, itu fahadis. Teman dekat tiga, wal jaridil qurba wasahibi bil jambi. Teman yang dekat sama kita. Ya, kita ngelihat misalnya dia kira-kira apa yang senang kita kasih. Kasih aja. Sebelum dia minta, kita kasih. Itu disebut dengan fahadis. Nah, tentu yang standar ya perbanyak baca tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ngerem supaya kita nggak sombong. Alhamdulillah itu ngerem supaya kita nggak suudzon. Alhamdulillah itu ngerem supaya kita nggak angkuh. Nggak merasa bahwa oh sekarang saya jadi superior nih. Seseorang baru dikukuhkan sebagai guru besar di bidang anu. Alhamdulillah supaya nggak sombong. Seseorang baru dilantik menjadi duta besar, padahal dia nggak pernah kebayang. Alhamdulillah, supaya nggak sombong. Dilantik menjadi menteri, dilantik menjadi presiden, dilantik dia menjadi raja. Nah itu alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah itu pengereman dari sisi internal. Tapi fahadis itu adalah bentuk dan cara kita merefleksikan rasa syukur kita ya fahadis. Pertama diperdengarkan nikmat itu. Makanya al-hadis bin nikmah itu dibolehkan. Ini tahadus bin nikmah ya, hadirin sekalian. Alhamdulillah pagi ini istri saya melahirkan anak. Itu bukan hanya dibolehkan, disunahkan begitu. Jangan diam-diam aja. Dapat kebaikan itu kita sampaikan. Alhamdulillah anak kami sudah lulus. Ini saya mau tasyakuran, gitu ya. Al-hadis, bukan al-kalam, bukan ngomong doang. Ada berikutnya. Ya, kalau mungkin kita pada batasannya hanya mampu ngomong saja, ngomong kita pun jangan sampai meledek orang lain. Ini betul-betul al-hadis bin ni'mah. Saya terima kasih ya doanya. Ini alhamdulillah keluarga kami sudah 100% pulih dari COVID-19. Sampaikan. Menyampaikan berita-berita yang membuat orang lain itu jadi semangat gitu. Nah, itu al-hadis bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wallahu a'lam. Jazakallah Pak Ustadz. Tapi tadi kan ada hadis bin nikmat. Apakah nanti bisa mungkin ada orang yang
wah ini mau apa namanya nikmat-nikmatnya jadi seperti show off gitu loh Pak. Gimana? Ya, nah itu kita ngukur tahu diri. Jangan sampai berlebihan, show off juga, dikit-dikit setiap ini difoto. Kita memberitahu kelahiran anak kita, ya secukupnya aja lah. Jangan sampai gambarnya tahu-tahu diupload di Instagram ada 100 gambar, itu show off, berlebihan ya. Kita kan suka begitu ya, apa live, ya, streaming gitu. Tidak perlu, kita tahu diri saja, kita memperkirakan saja bahwa terlalu berlebihan tidak bagus juga. Gitu. Kita secukupnya saja, kita kasih tahu saja. Ya ini berlaku sebaliknya, ketika kita menjenguk orang sakit juga ada adabnya. Ini kan umum, mohon maaf sekali. Sebisa mungkin kalau kita menjenguk orang sakit itu jangan difoto lah. Ya mungkin Al-Fakir termasuk orang yang kurang setuju di situ ya. Ya, tapi kan nanti kita tidak diketahui kalau kita sudah apa namanya menjenguk dia. Ya gunakanlah cara lain selain foto yang sakitnya. Karena jangan sampai kita eksploitasi. Sama juga kita memberi bantuan kepada anak yatim. Ya, kadang begini, cari nih anak yatim yang mukanya paling melas. Lalu kita angkat dia, kita mengeksploitasi wajah memelasnya dia. Hati-hati itu. Jangan sampai kemudian dia terhinakan karena itu. Nanti di masa depan dia malu. Dia akan bisa reaktif dengan itu. Saya dulu pernah dipermalukan loh, mentang-mentang saya anak yatim dieksploitasi. Ya ini saya tidak ini ya, aslinya saya tidak menuduh orang, tetapi untuk apa ya, preventif. Jangan sampai kalau misalnya kita menyerahkan bantuan kepada orang, ya penyerahan simbolik itu hati-hati banget. Hati-hati ngomongnya, mohon maaf Ibu, apakah Ibu berkenan mewakili santunan untuk janda-janda miskin? Enggak apa-apa Ibu ya, ditampilkan ya. Enggak apa-apa Nak, saya senang sekali. Alhamdulillah dia ridho kan? Anak yatim juga begitu. Apa tujuan kita milih pada yang ini? Ada anak yatim, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada ini nih yang paling las nih, menjual nih. Nah, tujuannya apa? Kita pilih itu. Jangan begitu. Kita tanya dia, Adik, berkenan mewakili? Iya Kak, iya Bunda. Ridho ya, ridho. Enggak apa-apa wajahnya ditampilkan, enggak apa-apa. Dia ridho. Jangan sampai mentang-mentang kita ngasih, kita paksa dia, kita expose jadi ini iklan. Hati-hati. Mendingan kita memang memajang orang yang memang aktor untuk itu, karena dia dibayar untuk itu. Malah mendingan saya, kalau menurut saya begitu. Nah, misalnya nih dia bisa action nih, didandanin sedemikian rupa gitu ya, suruh megang. Nah, mendingan begitu karena memang dia aktor. Daripada orang yatim betulan, fakir miskin betulan, wajahnya kita tampilkan, tapi dia nggak ridho. Hati-hati. Kan kita disuruh bersedekah supaya tidak mengungkit, supaya tidak mempermalukan orang yang penerima manfaat. Gitu. Sekali lagi mohon izin, Al-Fakir tidak menuduh siapa-siapa. Ini memberikan masukan saja, karena untuk kebersihan jiwa kita. Pada saat kita al-hadis bin nikmah, orang lain akan, ini kaidah kedua, likulli dzi nikmatin mahsudu. Setiap nikmat itu pasti ada orang iri. Nah, ini nih penting. Kaidah kedua, setelah kita al-hadis bin nikmah, ada orang yang pasti iri. Nah ini pasti iri. Nah, ketika pada saat mereka iri itu bahaya. Makanya hindari berlebihan. Memang kadang emosional kalau sudah cerita. Makanya kalau sudah misalnya cerita dong kesuksesannya, hati-hati. Nanti ada orang iri ya, dia ngomong doang. Kita tetangganya nggak pernah itu dapat manfaat, hati-hati. Makanya dua itu ya. Kaidahnya yang pertama, pada saat kita membantu sama orang, penerima manfaat itu kalau bisa dirahasiakan. Kalau untuk akuntabilitas, ada laporannya dan kita melaporkan kepada yang memang berhak mendapatkan laporannya. Tapi kalau misalnya untuk keperluan flyer, untuk apa, mendingan nih saran saya malah. Itu yang betul-betul yang aktor gitu. Yang dia memang
bisa berlagak melas, mukanya melas gitu. Tapi dia bukan penerima manfaat dalam artian ya dia dibayar untuk profesionalnya nggak apa-apa gitu loh. Tapi bahwa dia sebagai penerima manfaat itu kita betul-betul harus mendapatkan ridho dia. Dia ridho atau dia yang berkeinginan ini Ustadz nggak ada ya serah terima. Saya pengen dong dikasih. Dia ingin gitu. Ya nggak apa-apa. Itu yang bagus gitu. Daripada misalnya hati-hati kita mengeksploitasi penderitaan orang lain ya pada saat kita memberikan santunan keluarga banjir ya pada saat apa gitu ya ini apa hati-hati betul pesan saya hati-hati betul khawatir nanti tidak terima khawatir mereka mengeluh kepada Allah tahu kita tidak bermaksud demikian tetapi kadang kan niat kita itu tidak berbanding langsung dengan apa yang terjadi. Kadang kita melakukan ketidaksengajaan. Tentu tutur kata kita ada yang tidak sengaja menyinggung orang, ada sikap kita membuat orang lain menjadi sulit, dipersulit atau mendapat kesulitan. Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu. Mohon izin saya sekali lagi tidak bermaksud menyindir orang, tidak bermaksud ini hanya saran saja. Pada saat nanti diperlukan akuntabilitas bukti foto, minta ridho, betul-betul minta ridho dia. Jangan sampai sembarangan, apalagi anak-anak kecil, dia masih punya masa depan panjang. Kalau dia sukses, justru kita punya andil di situ. Sekalipun andilnya hanya mengumumkan, sekalipun andilnya hanya menganjurkan, sekalipun hanya berapa sen, atau berapa dolar, atau berapa rupiah, tapi kita punya andil dan kita menabung di hari akhirat. Dibanding, na'udzubillahi min dzalik, demi entah akuntabilitas atau apalagi naudzubillah min dzalik untuk meraih popularitas, saya kira itu tidak akan terjadi insyaallah kalau para relawan atau orang yang bekerja di bidang itu tidak jauh dari sini. Itu saya kira Bu Ani, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Iya, memang harus berhati-hati ya untuk menjaga izah mereka ya Pak Ustadz ya. Kemudian yang berikutnya ini kadang-kadang bersyukur itu kepada Allah lebih gampang mengungkapkannya, tapi kadang-kadang ada juga yang merasa bahwa terima kasih kepada manusianya itu dari mana sumbernya itu jadi agak susah gitu karena tidak terbiasa. Bagaimana ini Pak Ustaz? Ya. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia belum bisa bersyukur kepada Allah. Makanya dari sejak dini kita ajarkan anak kita itu, kalau saya cenderung 3 hal yang menurut saya penting diajarkan pada anak kita. How to thank, bagaimana berterima kasih. Bagaimana meminta maaf dan bagaimana bilang minta tolong. Tidak menyuruh bahasanya. Tolong Kak ambilin ini, tolong. Nah, ini. Jadi kita nggak direct memerintah, sekalipun kepada yang lebih muda. Mohon, tolong, itu biasakan. Ya, bagaimana kita berterima kasih? Berterima kasih Ibu telah nyiapin sarapan. Terima kasih pada Bunda. Terima kasih udah dianterin, terima kasih udah diambilin, terima kasih. Jadi biasakan itu anak mendengar. Lalu kalau salah jangan malu untuk minta maaf. Karena ini penting. Kadang orang itu dengan diapresiasi itu sudah senang sekali. Terima kasih ya mau datang ke rumah saya. Itu apresiasi. Terima kasih udah nganterin saya. Terima kasih udah ngingetin saya. Ini penting sekali. Dan itu bagian dari kemudahan kita dalam berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Dan itu latihan saya kira. Dan memang kadang kita lupa untuk mengapresiasi itu. Kita menganggap bahwa mengapresiasi orang itu harus dengan uang, mengapresiasi harus dengan datang langsung, mengapresiasi sehingga kita mempersulit diri sendiri. Padahal mengapresiasi itu kadang cuman memberikan komen. Kadang kan gitu, ada orang diberikan emoticon senyum aja udah seneng dia. Nah, kadang kita kecil-kecil seperti itu mengapresiasi yang mengapresiasi orang itu kita masih perlu belajar lagi. Dan ini memang saya juga beristighfar kepada Allah, kadang kurang mengapresiasi atau salah dalam mengapresiasi. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Kemudian yang berikutnya ini
bagaimana kalau kita mendapat musibah atau kesulitan? Apakah kita juga harus bersyukur gitu, Pak? Ya, musibah Itu sesuatu yang kita lihat tidak baik dari kacamata kita. Bersyukur dalam artian itu, bersyukur kondisi saya tidak lebih parah dari ini. Tapi kalau menghadapi musibah itu kan fasbir, kayak ini ya, bersabarlah. Sabar itu juga bukan berarti tidak syukur. Justru orang yang bisa sabar adalah orang yang bisa syukur. Orang yang bisa syukur adalah orang yang bisa sabar. Dan mengapa syukur itu disebut sedikit? Karena yang bisa bersyukur itu lebih sedikit daripada yang sabar. Gini, orang kena musibah, dia tidak punya pilihan lain selain sabar. Tapi kalau orang mendapat nikmat, umumnya dia tidak sabar. Dapat nikmat nih di era pandemi, bodo amat. Kita pesta aja. Tetangganya lapar, biarin aja orang itu duit kita. Nah itu dia nggak sabar, sekaligus nggak syukur. Gitu. Makanya orang yang bisa sabar adalah orang yang bisa syukur. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, memang ada yang mengatakan syukur itu lebih afdol dari sabar. Karena pada hakikatnya sebenarnya bukan masalah lebih afdol, daripada sabar saya syukur aja deh, bukan begitu. Perspektif syukur itu orang tidak pernah ngeluh misalnya, atau orang bukan tidak pernah sedih, orang itu menerima, ridho. Jadi pengertian syukur, pengertian sabar itu ridho, berkumpul pada ridho. Jadi misalnya dia sabar, ada yang hilang, alhamdulillah yang hilang atuh gitu. Dan di saat yang sama dia sabar. Dia mendapat musibah sakit, alhamdulillah sakitnya cuma ini gitu. Jadi syukur bukan berarti senang dengan musibah itu, enggak. Bersyukur kalau dapat musibah dia senang dengan musibah itu malah aneh. Aneh sekali. Enggak normal. Jadi maksud bersyukur di situ syukur itu alhamdulillah yang hilang cuma atu, masih banyak saya alhamdulillah. Kayak kemarin Ustaz saya dengar motornya diambil ya. Alhamdulillah sekarang udah diganti sama yang lain. Nah itu dicontohkan, dia jawabannya gitu, sekarang diganti sama yang lain. Gitu. Jadi bukan kita mensyukuri bersenang dengan musibah itu, enggak. Apalagi musibah orang lain itu lebih parah lagi. Karena kadang kalau saya melihat ada kaidah Arab, bahasa Arab itu ada pepatah mengatakan idza shtaddat dhalam iqtarabal fajr. Kalau malam udah pekat, itu bentar lagi fajar. Kalau kita dapat musibah, itu gantinya. Musibahnya makin berat, gantinya lebih gede. Bukan ini Al-Hadis bin Ni'mah, Tahadus bin Ni'mah juga. Dulu Al-Fakir kecelakaan parah di bulan Agustus. Kecelakaan parah tuh. Mobilnya berbalik, bagasinya remuk. Keluar dari mobil, alhamdulillah masih hidup, itu senang sekali. Masih hidup, melihat mobil benyok gitu, aduh gimana itu mobil. Tapi bulan November menikah. Nah, gitu. Jadi saya husnudzonnya itu setiap musibah besar, semakin besar musibahnya, gantinya besar. Nah, itu kalau kita pikir, tapi saya enggak. Kalau kita nunggu misalnya ini ada apa besar, malah enggak jadi. Jadi sebenarnya jangan juga terlalu diharapkan. Wah, dapat musibah besar nih. Habis ini saya untung nih. Ternyata enggak untung-untung. Kenapa? Karena kita mendahului takdir Allah. Hati-hati. Kita tidak juga mendahului takdir Allah. Tapi kalau kita terima, umumnya, ini umumnya ya, saya belajar dari guru-guru Al-Fakir. Musibah yang besar itu diikuti nikmat Allah yang sangat besar. Yang kita akan paham nanti, someday. Itu Al-Fakir dapat seperti itu tuh nanti. Memahami bahwa setelah itu, itu jaraknya nggak terlalu lama. Nah, Al-Fakir parah pada waktu itu. Ya, bukan hanya ibaratnya tapi alhamdulillah ada jenis musibah tertentu, nggak mungkin Al-Fakir ceritakan, tapi silakan para sister berkontemplasi. Dapat musibah ini, iya ya, setelah ini dapat ganti yang lebih besar. Gitu. Dapat musibah ini, dapat ganti yang lebih besar. Kalau kita tadi itu bersyukurnya itu bukan membanggakan musibah itu, tapi kita ridho. Dan ridho itu diperlukan kesabaran. Maka pesan Allah itu fasbir. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, dapat orangnya dikit. Anda Muhammad tiru dia. Nabi Ibrahim marah dia, di Babilonia bahkan diusir sama ayahnya. Di situ di tingkat kota dia dimusuhi, diusir. Habis itu malah terkenal, ketemu raja yang lebih kejam.
juga parah, akhirnya bisa selamatkan Allah. Pergi ke Haran, nggak ada yang beriman. Gitu. Malah saja, karena ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu menikah dengan orang Haran. Siti Sarah itu adalah satu-satunya keluarganya yang beriman dan akhirnya diperistri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan Sarah dari Babilonia. Ini ada pendapat lain. Tapi intinya nggak ada yang beriman kecuali dikit. Itu aja. Nanti kamu sabar ikuti dia. Ikuti Nabi Isa, ikuti Nabi Nuh, ikuti Nabi Musa. Nabi Musa lebih parah lagi. Dan Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat cobaan hidupnya, saya kira siapa yang lebih malang dari beliau? Lahir sebagai yatim, 6 tahun ibunya nggak ada, 8 tahun kakeknya meninggal, kemudian terus menikah, punya anak laki-laki. Setiap punya anak laki-laki meninggal, sampai diolok-olok sama orang Yahudi itu. Muhammad Al-Abtar, makanya disebut ya, Al-Abtar, Muhammad putus, nggak punya keturunan, karena kan nasab dari laki-laki. Diolok-olok gitu. Nggak ada keturunan Muhammad, cemen, anaknya perempuan semua. Waktu itu kan buruk itu, image perempuan itu buruk sekali. Dibungkam orang-orang itu. Begitu pindah dari Mekah ke Madinah, lahirlah bayi pertama, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Asma punya anak dari Zubair ibn Awwam. Abdullah bin Zubair lahir bayi pertama, terbungkam mereka. Dan anak-anak lahir, setelah itu lahir anak-anak laki-laki banyak sekali. Tapi Nabi Muhammad anak laki-lakinya meninggal semua. Anak-anak perempuannya meninggal, dia masih hidup, hanya tinggal satu, yaitu Fatimah. Itu pun meninggal terakhir. Jadi kalau kita lihat cobaannya, hidupnya, nggak ada kita merasa saya orang paling malang di dunia ini, Ustaz. Cobaan saya paling berat, malu rasanya kita lihat itu. Lihat Nabi Muhammad yang udah kayak gitu sabarnya ada disebut oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah dan ridho dengan musibah yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya kita ke pertanyaan mengenai jin ini Pak Ustadz. Apakah jin-jin yang suka mendengar Al-Quran itu bisa dikatakan jin Islam? Gitu Pak Ustadz. Kemudian apakah manusia diperbolehkan berkawan dengan jin Islam? Dan apakah nanti di surga juga berkumpul dengan para jin Islam ini? Ya, itu Pak Ustadz. Silakan. Ya. Iya, karena ada jin soleh dan ada wa anna minnas salihun. Itu kan di dalam surat Al-Jin ya. Silakan nanti direview kembali kajiannya. Ada jin yang soleh dan ada yang tidak soleh, seperti manusia. Ada jin muslim, ada jin kafir. Ada jin yang muslim tapi dia pengal juga ada juga. Ada jin yang hafal Quran, ada yang tidak juga. Jadi, apakah nanti kita dikumpulkan? Bisa, karena di dalam surat Ar-Rahman juga disebut ya. Ada yang mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kenapa dua, itu jin dan manusia. Kenapa ada disebut waliman khafa maqama rabbih jannatan? Itu kena jin untuk manusia dan surga untuk manusia, surga untuk jin. Bisa ketemu mereka? Apa yang nggak bisa di surga itu? Bisa. Nah, cuman kalau di dunia, kalau ditanya, boleh nggak saya berkawan sama jin? Keperluannya untuk apa? Jadi saya kira kita cukup bertetangga saja. Ibaratnya sesama bis kota dilarang saling menyalip lah. Istilahnya kita sudah punya bis-bis itu, naik bis kota kita aja gitu. Jadi mereka ada. Dan kita, manusia itu lebih mulia bukan hanya dari jin, dari malaikat bahkan. Artinya begini. Nggak perlulah kita mencari cara lah. Tapi saya pengen ngobrol sama jin. Ya buat apa? Ngobrolnya untuk apa? Ya sama mohon maaf nih. Saya ngobrol sama seseorang di antara kita, ini buat apa? Kan sesuai keperuntukan. Ngobrol buat ini aja ngilangin bete. Nah, kan kita ada tempatnya, ada orangnya. Tapi kalau untuk jin itu kan saya kira isengnya terlalu jauh. Dan itu tidak ada dimensi kita untuk berbicara dengan mereka kecuali perlu dimensi lain. Dan itu bisa rawan menyalahi aturan. Dan hanya para nabi saja yang bisa berinteraksi dengan mereka dalam bentuk aslinya. Kalau manusia, wallahu alam, setahu Al-Fakir akan kesulitan berinteraksi dengan makhluk-makhluk tersebut
dengan dimensi aslinya. Nabi Muhammad SAW saja berbicara dengan malaikat atau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya cuma 2 kali. Itu Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW saja juga berinteraksi dengan jin bisa, tapi tidak sering. Tahu. Nah, maka kita tidak punya keperluan untuk itu. Nabi Muhammad SAW saja dalam Al-Qur'annya itu tidak dijelaskan terang-terangan mendakwahi jin, ya. Tetapi Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an dan jin mendengar. Artinya, sekalipun beliau ditaklif untuk menyampaikan, taklif mubasyir menyampaikan dakwah kepada jin itu tidak ada. Mohon izin kalau salah bisa dikoreksi. Jadi risalah dakwah Nabi Muhammad yang untuk jin itu diwajibkan kepada para pendakwah dari kalangan mereka. Karena Nabi Muhammad bukan kalangan jin. Kok yang dipilih jin? Karena dia kalau rasulnya dari jin untuk mendakwahi manusia susah. Tapi kalau rasulnya dari kalangan manusia diterima di kalangan jin lebih bisa, gitu kira-kira. Tetapi bahwa bukti kemudian Rasulullah SAW mendakwahkan secara mubasyir, mengumpulkan para jin, mengajarkan kepada mereka, itu sependek pengetahuan Al-Fakir belum Al-Fakir temukan. Mungkin karena pengetahuan Al-Fakir yang terbatas. Tapi bahwa person to person ada berinteraksi dengan jin, dengan apa namanya disebut ya, ada qarin, ada macam-macam dan sebagainya, itu ada hadisnya. Tetapi mendakwahkan dalam bentuk besar, berinteraksi secara langsung yang tidak ada kebutuhannya, saya kira sebaiknya dihindari dan nggak usah berpikir macam-macam. Karena pertanyaan kita bisa melebar. Saya pengen nikah aja lah sama jin, nggak ada manusia yang mau nikah sama saya. Jangan begitulah. Kalau tidak ada orang yang menikahi kita atau ya mau menikah sama kita di dunia, di surga akan disediakan Allah. Karena di surga itu tidak ada orang jomblo, ya semuanya menikah. Jadi mudah-mudahan ini tidak membuat kita berpikir bahwa kita perlu bergaul dengan jin secara interaksi langsung. Cukup aja kita baca Quran, jin akan hadir di sekitar kita. Tapi saya nggak merasakan nggak perlu karena tujuannya bukan itu. Tujuannya kita menyampaikan kebaikan kepada mereka dengan apa? Baca Quran. Karena mereka akan mendengarkan Quran. Mereka paham, gitu. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Kemudian tadi kan Pak Ustadz menyebutkan tentang apa namanya azab-azab ya, azab di akhirat gitu ya. Kemudian bagaimana Pak kalau misalnya seseorang itu merasa bahwa dirinya baik-baik saja, sudah cukup beribadah, beramal dan pasti akan selamat di akhirat. Apakah ini termasuk juga mengingkari azab? Berhusnudzon, kita sudah berbuat baik itu ini nggak ada masalah. Tetapi merasa aman itu yang masalah. Ya, dalam salah satu hadis qudsi ya, Rasul menyampaikan riwayat ini ya. Man akhafani fid dunya amintuhu fil akhirah. Wa man aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Atau kama qala. Kurang lebih redaksinya begitu. Siapa yang merasa aman dari azabku di dunia, akan aku buat dia ketakutan di akhirat. Siapa yang takut kepadaku di dunia, maka akan aku buat dia aman di akhirat. Jadi begini saja. Ketika tahu ada jenis manusia itu namanya munafik, dia ingin tahu. Bukan ingin tahu siapa di antara itu orang munafik. Awalnya itu dia tanya Hudzaifah, tapi nggak dikasih. Terakhirnya kan ketahuan. Tujuan dia itu untuk catatan itu untuk apa? Untuk tahu sebenarnya saya itu munafik nggak sih? Jadi orang sesoleh Umar pun begitu, khawatir kalau dirinya munafik. Bahkan dia mengatakan, seandainya orang seluruh dunia masuk surga kecuali satu orang, maka aku khawatir jangan-jangan yang satu itu aku. Jadi sebenarnya jangan sampai kita merasa aman. Hari ini kita semangat melakukan kebaikan, sholat rajin, belum tentu besok nggak tahu kita. Ya ibu-ibu, wallahu alam ya, ini yang saya rasakan. Ya namanya kadang sholat khusyuk, semangat, zikir pun bisa kuat, baca Quran bisa lama. Tapi kadang ada waktu Quran pun kayaknya nggak nafsu kita bacanya. Kita baca juga kering gitu, hanya sekedar kewajiban gitu. Itu menandakan bahwa fluktuatif kita. Makanya jangan sampai kita merasa bahwa cukuplah, nggak ada.
merasa cukup berbuat baik. Kalau futur atau merasa agak down, nah maka ada batas minimal, yaitu kita tidak melakukan maksiat. Itu saja saya kira. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Ini apa namanya, sudah jam 7:30 lewat, Pak Ustadz. Tapi masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin Pak Ustadz bisa menjawabnya dengan singkat-singkat aja. Tapi ini di luar materi kita hari ini, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan mengenai dakwah. Kadang kita ragu dalam berdakwah apabila mendakwahi orang, tetapi kita sendiri belum melakukannya. Bagaimana ini sebenarnya, Pak Ustadz? Ya, singkatnya, Kalau ada begini, misalnya ya, saya udah haji alhamdulillah. Misalnya saya belum haji, lalu kemudian disuruh ngisi manasik haji. Itu bukan kapuro maktan. Itu hanya masalah belum diberi kesempatan. Ya, saya mendakwahkan, menceritakan tentang manasik haji tidak berdosa. Tapi bahwa kemudian saya menyuruh orang untuk jujur tapi saya berdusta, itu yang berdosa. Saya berbuat baik pada anak-anak tapi saya tidak melakukan, itu yang berdosa. Saya berbuat baik, menganjurkan berbuat baik, ihsan pada orang tua tapi saya durhaka, itu yang berdosa. Kalau belum maksimal nggak ada masalah, karena manusia tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi sebenarnya mendakwahkan sesuatu, balighu anni walau ayah, kadang kita dicibir, ya baru bisa satu aja sampai nggak apa-apa. Karena balik tadi kan, di ayat tadi kan balik, tugas kamu untuk itu. Bahwa orang itu tidak akan dibinasakan kecuali orang fasik. Nah itu. Maksudnya jadi kita nggak terbebani. Kita sampaikan. Kita kesalahan, kita akui, kita perbaiki. Tapi nanti tidak akan disiksa kecuali orang-orang yang fasik. Dan kita dengan berdakwah itu justru menghindari dari kefasikan. Ya kadang kita gitu. Jangan berpakaian sok cuci, berjilbab rapi-rapi, akhlak ente kan belum sempurna. Loh, justru dengan jilbab rapi ini saya melindungi diri. Malu dong. Gitu. Kadang perlu juga dalam kondisi down gitu, saya pakai peci yang rapi gitu supaya malu, nggak jelalatan matanya misalnya. Malu supaya nggak melakukan hal-hal yang buruk gitu. Nah itu kita gunakan segala cara untuk on the track supaya tidak termasuk fasik tadi. Itu yang kita bacakan itu. Tidak dianggap kecuali orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Yang berikutnya ini juga tentang surat ayat di surat Asy-Syu'ara. Dikatakan, dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab yang engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah. Mengapa di sini dikatakan Al-Quran hanya untuk penduduk Mekah dan sekelilingnya saja? ya. Jadi Bukan Al-Quran untuk Ummul Qura wa man haulaha. Ya, bahasa redaksinya kan gitu ya. Al-Quran dan orang sekitarnya. Jadi itu disebut dengan dekat, yang agak dekat. Karena memang sumbernya awalnya di sana. Jadi sungguh lucu kalau misalnya saya berbuat baik tapi saya tinggal di Kalibata misalnya, di Jakarta Selatan. Ini saya berbuat baik untuk orang Bandung, untuk orang Banten, untuk orang Sumatera, untuk orang Papua gitu. Tapi di sekitar saya nggak punya athar gitu. Itu sungguh aneh. Makanya justru bahasanya adalah Ummul Qura wa man haulaha. Jadi justru kebaikan itu dimulai dari tempat dia ada, lalu kemudian ini disebut justru malah manajemen prioritas. Justru malah bagus sekali. Kata-kata haul, nah ini juga. Haulaha itu jangan dikatakan haulaha al-hauliyah al-makaniyah atau al-mahalliyah. Jadi bukan berarti hauliyah itu sekitar yang dimensinya adalah ruang. Wa man haulaha itu juga sekitarnya yang juga waktu. Ya, saya berbuat baik, misalnya saya punya proyek A di tempat saya tinggal. Tapi proyek ini tidak jalan, baru jalan mungkin 10 dunia, itu haulaha. Ada haulaha artinya adalah sekitar, arti ruang fisik ya. Ada haulaha itu nanti juga berlaku pada surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, di situ ya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Loh, kok yang diberkahi cuma sekitar Masjidil Aqsa saja? Di situ haulahu loh.
Padahal masjidnya disebut 2. Apakah berarti Masjidil Haram tidak diberkahi? Diberkahi. Nah, itu kita salah mengartikan, oh berarti ini Masjidil Aqsa lebih utama dari Masjidil Haram. Tentu tidak. Tapi kata-kata alladzi barakna haulahu itu bukan hanya tempat. Jadi justru dimensinya tadi itu, alamin tadi itu. Tapi berpikir prioritas. Jadi menjangkau kebaikan itu berpikir prioritas. Dalam berbuat baik kan itu juga. Orang tua, dzawil qurba, kerabat, yatim. Gitu. Berdakwah juga begitu. Keluargamu dulu Muhammad kasih tahu. Tapi yang paling keras memusuhi justru keluarganya Abu Lahab itu. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib itu paman beliau. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, beliau orang yang paling bahagia. Saking bahagianya ada Suwaibah al-Aslamiyah, itu budak beliau dimerdekakan. Dan budak beliau ini adalah orang pertama yang menyusui Nabi. Nah, ini juga perlu kita tahu. Bukan Halimah. Halimah itu orang kedua yang menyusui. Yang pertama menyusui Nabi itu Suwaibah al-Aslamiyah. Budaknya Abu Lahab. Saking senangnya. Tapi lihat nanti permusuhannya yang paling keras siapa. Sampai namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Itu tabat yada Abu Lahab. Itu kalau mikir gitu seolah-olah kayak paradoks gitu ya. Dia bahagia tapi nanti menjadi orang yang paling memusuhi. Itu yang namanya membolak-balikkan hati. Ya nggak usah gitulah. Ibu-ibu tanya diri sendiri ya. Kadang cinta banget sama suaminya. Tapi kadang jengkel banget. Habis itu cinta lagi. Ya ini namanya hati kita. Nah intinya di situlah. Sampai di situ saya stop. Nanti kalau waktunya juga panjang ya. Saya singkat aja. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah sudah terjawab semua pertanyaannya ya. Semoga sister semua ini ya. Seperti biasa Pak Ustadz sudah menjawab dengan sangat ini ya, dalam sekali gitu ya. Semoga ini apa yang disampaikan ini bisa menambah pengetahuan kita dan memudahkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena waktu juga sudah semakin larut, Pak Ustadz, kami menutupnya dengan kajian hari ini. Silakan Pak Ustadz. Baik Ibu sekalian yang berbahagia, para sister, surat Al-Ahqaf ini surat yang betul-betul luar biasa ya, diakhiri dengan pesan mendalam, bersabar dengan sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Dimulai dari awal, kalau kita silakan nanti review sendiri kenapa surat ini menganjurkan kita melihat bagaimana kemegahan peradaban Ahqaf ya, sampai kemudian bercerita tentang seperti yang tadi kita bahas tentang Al-Qur'an dan pesan untuk bersabar. Maka nanti setelah ini nyambung nih, setelah ini satu-satunya surat di dalam Al-Qur'an yang dinamakan dengan nama beliau, yaitu surat Muhammad, tetapi kita akan terkejut. Ternyata isinya tidak seperti yang dibayangkan. Kita ngebayangin kan surat Muhammad itu surat yang ya akan berbicara kelembutan, akan berbicara tentang sifat-sifat baik beliau, akan bicara tentang apa itu. Ternyata tidak. Nah, bicara apa tentu saya tidak akan menjelaskan. Insya Allah kita nanti akan ada sesi tentang itu. Di akhir mungkin ini masih bulan Rabiul Awal. Tadi subuh di musala depan rumah Al-Fakir ada peringatan Maulid Nabi, dan memang tidak harus dengan peringatan seperti itu, tetapi kita harus ada rasa bahwa kalau Abu Lahab bahagia dengan kelahiran Nabi saja, konon dalam sebuah athar, setiap hari Senin itu siksaan beliau diringankan sekian gitu ya. Itu karena ini orang yang benci sama beliau, tapi pada saat kelahiran beliau itu bahagia saja kayak begitu. Bayangkan kalau ada orang yang beriman kepada beliau, mencintai Rasul sepanjang hidupnya. Tentu kita akan dimuliakan. Maka pesan saya, berbahagialah bahwa kita beriman pada Allah. Saya bersyukur sekali. Saya ngebayangin kalau saya memang akan iri dengan para sahabat yang hidup dengan beliau. Cuman itu sayangnya Allah pada kita. Coba kalau kita dilahirkan di masa Rasulullah ada, tapi kita menjadi orang kayak Abu Lahab, menjadi orang kayak Abu Jahal, sungguh kita akan rugi serugi-rugi. Maka syukurilah kita jauh. Mungkin ibu merasa ada yang saya rugi Ustadz berada di Amerika. Coba kalau saya berada di Mesir, bisa bahasa Arab, bisa baca Quran. Belum tentu. Belum tentu. Orang Mesir juga ada yang jadi copet, jadi koruptor, jadi penjahat. Maka syukuri kita keadaan hari ini, kita maksimalkan peran kita hari ini, dan jangan lupa Al-Quran adalah nasihat terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli Quran. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa jalaa'a humumina wa ahzanina. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa azwajana min ahli al-Qur'an wa hsyurna wa iyyahum fi zumrati ahli al-Qur'an. Allahumma hsyurna ma'al anbiya'i was salihin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Rahman ya Rahim, sebagaimana kami berkumpul mempercayai kitab-Mu, mempercayai Nabi-Mu ya Allah, berikan syafaat kami, berikan syafaat Qur'an-Mu untuk kami. Berikanlah kami kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi-Mu yang kami imani tanpa kami melihat dan berjumpa dengannya. Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kesempatan kami melihat wajah-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, jauhkanlah kami, keturunan kami dari fitnah akhir zaman ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami selalu orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Berpeluang untuk membaca Al-Quran setiap hari. Mudah untuk membacanya, mengajarkannya, dan mengamalkannya. Keluarga kami ya Allah, orang-orang yang ada dalam majlis ini ya Allah, selamatkan dari fitnah akhir zaman ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan, keterbatasan, dan tentu saya khawatir ada kata-kata yang tadi saya sampaikan kurang baik. Mudah-mudahan sister sekalian memaafkan kalau ada yang kurang tepat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah sister sekalian, peserta kajian tafsir IMSIS, kita tutup kajian pada hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakallah khairan kepada Pak Ustadz. Terima kasih yang banyak, sebanyak-banyaknya ya. Insya Allah kita bertemu minggu depan, insya Allah dengan surat yang baru. Baiklah sister, kita akhiri acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz.